Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah kewirausahaan. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Kewirausahaan, kuliah ke-11, organisasi manajemen. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus. Tujuan organisasi. Beberapa tujuan organisasi yang secara umum banyak dijadikan sebagai tujuan dari pembangunan organisasi adalah: 1. Meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Ketiga, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Keempat, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Kelima, wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Keenam, membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama. Ketujuh, mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi. Unsur-unsur organisasi. Untuk dapat menjalankan sebuah organisasi secara optimal, maka diperlukan kelengkapan unsur dasar dalam organisasi itu sendiri. Beberapa unsur dasar yang harus ada dalam organisasi adalah: 1. Anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengepalai unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Penyebutan ini biasanya disesuaikan dengan jenis organisasinya masing-masing. Kedua, kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama, sehingga adanya tingkatan anggota akan membantu memudahkan dalam mengatur bagian kerja untuk menjalin kerjasama yang lebih baik. Ketiga, tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya.
Keempat, lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kelima, peralatan adalah sarana seperti materi, budget, dan barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi. Dan yang keenam adalah komunikasi. Tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Komunikasi yang baik akan sangat mendukung perkembangan organisasi secara lebih optimal sesuai dengan proses kerja yang sudah diatur sedemikian rupa. Bentuk organisasi. Bentuk organisasi dibedakan berdasarkan strukturnya untuk membedakan satu sama lain, dan bentuk organisasi yang banyak ditemui adalah: satu, organisasi garis dan staf. Terdapat dua kelompok orang, yaitu yang melaksanakan tugas pokok organisasi untuk mencapai tujuan dan orang yang menjalankan pekerjaan sesuai bidang keahliannya, sehingga biasanya pembagian tugas akan lebih terarah dan bukan hanya berasal dari pimpinan tertinggi organisasi. Yang kedua, organisasi garis adalah yang paling sederhana. Dengan adanya jumlah anggota yang sedikit, dengan adanya pimpinan tertinggi, kemudian ada anggota lainnya yang menjalankan pekerjaan sesuai pembagian yang diberikan. Ketiga, organisasi fungsional memiliki pembagian tugas kinerja yang sudah diberikan oleh para petingginya, sehingga anggota yang ada di bawahnya tinggal menerima instruksi, bahkan bisa mendapatkan beberapa instruksi sekaligus. Yang keempat, organisasi komite atau biasa juga disebut dengan panitia yang diberikan kekuasaan tertentu serta melakukan rundingan untuk memutuskan berbagai hal berkaitan dengan kegiatan organisasi mencapai tujuannya. Jenis-jenis organisasi. Jenis organisasi adalah: satu, berdasarkan hubungan personal terbagi menjadi organisasi formal yang resmi. Biasanya ada juga yang sudah memiliki badan hukum, dan informal yang terbentuk karena kesamaan minat atau pribadi atau kebutuhan suatu tujuan bersama. Yang kedua, dari jumlah orang, ada organisasi tunggal dengan semua tugas berasal dari satu pimpinan, dan organisasi komisi yang memiliki dewan untuk masing-masing bidang pekerjaan. Ketiga, menurut tujuannya, ada organisasi sosial yang bersifat non-profit dan yang mencari keuntungan. Keempat, berdasarkan kehidupan di masyarakat, ada jenis organisasi kesehatan, organisasi pendidikan, pertanian, dan jenis lainnya sesuai bidang yang ada di masyarakat. Kelima, berdasarkan fungsi serta tujuan yang dilayani, yaitu organisasi politik, pemelihara seperti peduli lingkungan, integratif, dan produksi secara khusus sesuai tujuannya.
Dan yang keenam, jenis organisasi berdasarkan pihak yang menggunakan manfaat organisasi. Ada mutual benefit organization yang dinikmati anggotanya, Commonwealth Organization yang dinikmati masyarakat umum, Service Organization yang dinikmati pelanggan khusus, dan bisnis akan dinikmati para konsumennya. Sekarang kita beralih kepada manajemen. Manajemen adalah proses POAC, Tool of Management, melalui suatu kerjasama untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Efektif menyelesaikan kegiatan-kegiatan sehingga sasaran organisasi dapat tercapai, digambarkan melakukan segala sesuatu yang benar. Efisiensi memperoleh output terbesar dengan input yang terkecil, digambarkan melakukan segala sesuatu secara benar. Management in the New Millennium. Sebuah perusahaan dapat menjadi efisien dengan memanfaatkan orang, uang, pabrik fisik, dan teknologi sebaik-baiknya. Sebuah perusahaan dengan tujuan yang sangat baik akan gagal jika memperkerjakan orang yang salah, kehilangan kontributor utama, mengandalkan teknologi usang, dan membuat keputusan investasi yang buruk. Tugas manajemen: 1. Mengkoordinir sumber daya manusia, material, dan keuangan ke arah tercapainya sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan atau individual dan sasaran bersama, kolektif. Keempat, melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang dapat ditetapkan seperti menentukan sasaran, mengelola sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Dan yang kelima adalah melaksanakan berbagai peranan antar pribadi, informasional, dan memutuskan decisional. Ini adalah fungsi manajemen yang dikenal dengan istilah POAC, P-O-A-C, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Planning adalah mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi, dan menyusun bagian-bagian rencana untuk mengkoordinasikan sejumlah kegiatan. Organizing adalah menentukan apa yang perlu dilakukan, bagaimana cara melakukan, dan siapa yang harus melakukannya. Actuating adalah mengarahkan dan memotivasi seluruh pihak yang terlibat dan menyelesaikan konflik. Controlling adalah memantau kegiatan guna meyakinkan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang direncanakan. Strategic Manager, eksekutif senior perusahaan dengan tanggung jawab keseluruhan untuk perusahaan. 1. Mengembangkan tujuan perusahaan. 2. Fokus pada masalah jangka panjang. 3. Menekankan pertumbuhan dan efektivitas keseluruhan organisasi.
terutama berkaitan dengan interaksi antara organisasi dan lingkungan eksternalnya. Tactical managers, middle manager, bertanggung jawab untuk menerjemahkan tujuan umum dan rencana yang dikembangkan oleh manajer strategi ke dalam tujuan dan kegiatan khusus. 1. Cakrawala waktu yang lebih pendek. Kedua, koordinasi sumber daya. Ini adalah manajer menengah, middle manager. Operasional manager, manajer tingkat bawah yang mengawasi operasi organisasi, terlibat langsung dengan karyawan non-manajemen. 1. Menerapkan rencana spesifik yang dikembangkan dengan manajer taktis. 2. Ini adalah peran penting bagi organisasi. Dan yang ketiga, manajer operasional adalah penghubung antara staf manajemen dan non-manajemen. Peran manajer. 1. Peran antar pribadi. Peran yang melibatkan orang dan tugas-tugas yang bersifat seremonial dan simbolis. Pemimpin simbolis. Contoh peletakan batu pertama, pembangunan sebuah gedung, penandatangan dokumen resmi. Pemimpin atau leader, contoh melakukan semua kegiatan yang melibatkan bawahannya. Penghubung, membangun hubungan dengan orang lain di luar organisasi. Contoh membalas surat-surat dari pihak luar. Yang kedua, peran manajer adalah peran informasional, meliputi menerima, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi. 1. Pemantauan, monitor, mencari informasi internal dan eksternal untuk kepentingan organisasi. Penyebar informasi, meneruskan informasi yang diterima dari pihak luar atau dari bawahan kepada para anggota organisasi. Juru bicara, meneruskan informasi kepada pihak luar mengenai rencana, kebijakan, tindakan organisasi. Peran manajer yang ketiga, peran pengambil keputusan, berkisar seputar pembuatan keputusan. Wirausahawan, entrepreneur, mencari peluang-peluang dan inisiatif terhadap proyek-proyek perbaikan untuk melakukan perubahan. Penyelesaian gangguan, bertanggung jawab atas tindakan korektif bila organisasi menghadapi gangguan mendadak dan penting. Pengalokasi sumber daya, resources allocator, bertanggung jawab terhadap alokasi segala sumber daya organisasi. Perunding, bertanggung jawab mewakili organisasi pada perundingan-perundingan besar. Demikian kuliah kita yang ke-11, mata kuliah kewirausahaan, organisasi manajemen. Akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.